Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para koordinator, para musyrifin, musyrifat dan juga para admin, semoga Allah SWT menjaga antum dimanapun antum berada. Ini adalah pertemuan yang ke-22 membahas tentang kitab yang ditulis oleh guru kami yang mulia. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Sampai pada pembahasan menampakkan madhab salaf dan penjelasan tentang sikap para salaf terhadap ahlul bidah. Kalau sebelumnya telah dibahas tentang disyariatkannya penamaan salafiyah dan juga salafiyun, dan bahwasanya nama ini tidak bertentangan dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi muaranya adalah satu, yaitu kepada Islam. Maka di sini beliau mengatakan izharu madhhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Penampakan madhab salaf dan penjelasan tentang sikap mereka terhadap ahlul bidah, orang-orang yang mereka membuat perkara yang baru di dalam agama ini. Bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bidah? Beliau mendatangkan sabda Nabi SAW, qala Rasul SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidina al-mahdiyyin. Ini diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengabarkan akan adanya perpecahan. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Sungguhnya orang yang lebih panjang hidupnya di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, dan ini adalah termasuk wasiat beliau. Apabila terjadi perpecahan, yaitu dengan menampakkan madhab salaf, berpegang teguh dengan madhab salaf. Dari mana diketahui? Dari sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Beliau tidak cukup mengatakan di situ, ditambah lagi oleh beliau, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan mereka lah a'immatus salaf. Mereka adalah imam-imam para salaf kita. Mereka adalah pemukanya para sahabat. Dan sunnah mereka adalah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jangan dipahami bahwasanya para khulafa'ur rasyidin mereka memiliki sunnah yang lain. Tidak. Sunnah yang mereka kerjakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sunnah tersebut ada di dalam sunnah Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya para khulafa'ur rasyidin mereka sangat semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kemungkinan yang pertama yang mereka lakukan adalah sunnah Nabi, atau yang kedua sesuatu yang mereka pahami dari sunnah Nabi. Karena mereka diberikan oleh Allah karunia, anugerah berupa ilmu yang dalam. Secara umum para sahabat memiliki ilmu yang dalam, dan Allah
lebihkan para khulafa'ur rasyidin dengan keilmuan yang juga dalam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini al-mahdiyyin ar-rasyidin. Orang-orang yang mahdiyin, yaitu para khulafa yang mereka mendapatkan petunjuk, yang mereka mengamalkan, dan mereka adalah ar-rasyidin yang memiliki ilmu yang lurus. Jadi ilmu yang mereka miliki adalah ilmu yang benar, dan amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang benar. Demikianlah para khulafaur rasyidin. Sehingga terkadang mereka memahami dari sunnah Nabi SAW, ya meskipun secara nas kita tidak melihat, tapi dengan ilmu yang mereka pahami, ya, dan suhbah menjadi seorang sahabat Nabi SAW cukup lama, mereka memahami dari sunnah tersebut perkara-perkara yang mungkin samar bagi kita. Tapi pesan dari Nabi SAW, hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafaur rasyidin. Karena apa yang mereka lakukan mungkin adalah pengamalan secara jelas dari sunnah Nabi SAW, atau apa yang mereka pahami dari sunnah Nabi SAW. Tidak keluar dari itu. Ini menunjukkan tentang hubungan yang erat antara sunnah Nabi SAW dengan madhab salaf. Kemudian beliau mengatakan, tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan hendaklah kalian menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, menunjukkan tentang kuatnya dan kencangnya kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan madhab salaf. Jangan kita lepaskan. Kita pegang erat-erat dengan tangan kita, ditambah kita gigit dengan gigi geraham kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, yang disifati oleh Allah sebagai khulafa yang mahdiyin ar-rasyidin. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap sesuatu yang diada-adakan, tidak diajarkan oleh Nabi dan tidak diajarkan oleh para khulafa ar-rasyidin, berarti itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, kata Nabi, adalah sesat. Jadi orang yang melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka dia telah melakukan bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Dan orang yang melakukannya berarti dia orang yang tersesat. Ini menunjukkan tentang izhar madhabis salaf. Kita harus menampakkan madhab salaf dan berpegang teguh dengan madhab salaf. Jangan kita jadikan madhab tersebut, ya, samar, kemudian kita ragu-ragu untuk, ya, berpegang teguh dengan madhab salaf ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah, wa qad qila lahu man hiya ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Dan Nabi SAW, ya, beliau mengatakan ketika beliau menyebutkan tentang sifat firqatun najiyah, sifat dari golongan yang selamat, setelah beliau menyebutkan tentang 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, dan sebagian sahabat bertanya kepada beliau, wa qad qila lahum man hiya ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada beliau, siapa mereka ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang aku dan juga para sahabatku ada di atasnya. Aku dan para sahabatku ada di atasnya. Maksudnya adalah madhab salaf.
ajaran para salaf. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi yang dipahami oleh para salaf, maka mereka lah firqatun najiyah. Maka mereka lah golongan yang selamat. Subhanallah. Maka wajib bagi kita, ayyuhal ikhwah dan juga akhwat, bersabar, ya, memegang madhab salafi. Karena kita ingin selamat, kita ingin masuk ke dalam surga, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Caranya bagaimana? Ma ana alaihi wa ashabi. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mencontoh, meneladani, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau antum ingin mencontoh, ingin mengambil tokoh yang antum contoh dan antum teladani, hendaklah kita mencontoh orang yang sudah meninggal dunia. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang sudah meninggal dunia? Maksudnya adalah para sahabat. Ya, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mereka, ilmunya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya. Contoh apa yang sudah mereka lakukan. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Jadi kalau mau mencontoh, jangan tanggung-tanggung. Contoh orang yang paling baik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku. Kita mencontoh orang yang paling baik sehingga kita menjadi baik, menjadi khairun nas, menjadi orang yang berusaha untuk mengikuti sebaik-baik manusia. Wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Dan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takalluf, paling sedikit mereka membebani diri dalam beragama. Ya, demi Allah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka seperti yang disifatkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini. Sederhana sekali di dalam masalah ya agama. Ilmu mereka dalam, dan mereka memiliki tasdiq, iman yang luar biasa, dan mereka sederhana. Apa yang diperintahkan mereka laksanakan, apa yang dilarang yang mereka tinggalkan. Kabar yang mereka dengar ya dibenarkan kalau memang itu adalah dari Allah dan juga Rasulnya. Tidak ada membangkang, tidak ada membantah. Yang ada adalah keyakinan, yang ada adalah pasrah. Dan ternyata mereka adalah sebaik-baik manusia. Dengan sikap seperti inilah mereka meraih predikat sebagai sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim fahum kanu 'alal hudal mustaqim. Mereka ini adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Allah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia adalah Khalilullah. Maka tentunya Allah memilihkan untuk Nabi orang-orang yang sangat Allah cintai juga. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Dan Allah memilih mereka ya untuk juga menyampaikan agama Allah. Agama yang dengannya manusia keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Siapa yang Allah pilih untuk menyampaikan agama ini dari nabinya sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah para sahabat. Kemudian di akhir beliau mengatakan fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Maka hendaklah kalian bertasyabbuh, menyerupai akhlak mereka. Betul kita tidak mungkin pas seperti mereka, tapi kita berusaha untuk tasyabbuh. Kalau ingin menyerupai, jangan menyerupai orang-orang kafir, jangan menyerupai orang-orang fasik. Menyerupailah sahabat Nabi SAW di dalam akhlak mereka dan juga jalan hidup mereka, manhaj mereka. Fahum kanu 'alal hudal mustaqim, maka sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus.
Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.